Nah, kita kan merasakan juga ya bagaimana istiqomah itu, konsisten itu, continuous itu nggak mudah. Seringkali patah tengah jalan. Istiqomah itu dimulai dari sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit ataupun memberatkan. Lakukanlah sesuatu yang ringan dulu. Ringan dulu, bukan yang berat-berat. Jadi kalau kita misalnya tadi bangun pagi, lakukan yang ringan dulu. Ini 30 hari loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga semuanya sehat, luar biasa dan istiqomah. Pemirsa yang budiman, kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang selalu kita baca pastinya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita buka, apa itu sebetulnya jalan yang istiqomah? Atau apa maknanya istiqomah? Istiqomah adalah yang kalau kita ditarik garis kehidupan kita dari awal sampai akhir itu bisa lurus, maka itu disebut dengan jalan istiqomah. Karena apa? Karena dalam kehidupan kadang-kadang ada aja belok-beloknya, lika-likunya, betul nggak? Betul, ada saja lika-likunya. Tetapi ketika lika-liku itu kalau kita kemudian dibandingkan, ditarik garis lurus, mencari titik tengahnya, kelihatannya itu adalah jalur yang lurus, itu adalah istiqomah. Masya Allah. Rasulullah ketika diturunkan ayat tentang istiqomah ini, tiba-tiba kemudian uban beliau bertambah. Ditanyalah oleh istri tercintanya, wahai suamiku, wahai orang yang dikasihi oleh Allah, mengapa aku lihat ubanmu semakin bertambah? Rasulullah kemudian mengatakan turun satu ayat yang begitu dahsyat, begitu berat, yaitu tentang istiqomah. Nah, kita kan merasakan juga ya bagaimana istiqomah itu, konsisten itu, continuous itu nggak mudah. Seringkali patah tengah jalan. Satu oke, kedua oke, ketiga, keempat itulah yang terjadi. Makanya ini tidak mudah. Tetapi justru itulah yang kenapa tidak mudah ya. Kita terus berdoa. Kita terus baca di dalam sholat-sholat kita. Karena ini bagian daripada Sab'ul Masani, 7 ayat yang Allah turunkan dan wajib kita baca di dalam sholat kita. Kita baca doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan istiqomah. Karena apa? Karena Allah tahu ini jalan tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun tidak mudah, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan panduannya kepada kita bagaimana supaya kita bisa beristiqomah. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita istiqomah itu dimulai dari sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit ataupun memberatkan. Karena kalau dimulai dari sesuatu yang memberatkan, jangankan hitungan pertama ya, mungkin hitungan setengah aja udah kolaps. Setengah aja udah nggak bisa melakukannya. Makanya misalnya kita lihat bagaimana ya, Rasulullah itu ketika beliau keluar di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan untuk melakukan sholat yang disebut dengan taraweh. Lalu kemudian para sahabat ngikutin beliau di belakang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari berikutnya beliau tidak lagi keluar untuk melakukan sholat. Lalu kemudian ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar untuk sholat seperti malam-malam sebelumnya? Lalu kemudian beliau menyampaikan, saya tidak mau memberatkan umatku. Masya Allah.
Artinya agama ini dimulai dengan sesuatu yang mudah. Jadi kalau Anda kepengen istiqomah bangun pagi nih, mulailah dari sekarang untuk melakukan bangun sahur. Kan mau nggak mau nih, kita mau puasa nih pasti sahur kan ya, kecuali yang lewat aja tuh. Sahur kan bangun tuh. Nah, momentum bulan puasa ini menjadi momentum yang baik untuk kita bisa reset schedule atau daily schedule kita. Pagi bangun. Setelah bangun jangan tidur lagi. Setelah bangun wudhu, lakukan sholat 2 rakaat, baca Quran 1 ayat atau 2 ayat atau kalau perlu 1 halaman. Lalu kemudian siap-siap sahur. Sambil sahur sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu bisa tuh sambil masak sambil istighfar, sambil zikir, astagfirullah, astagfirullah. Atau subhanallah bisa sambil motong-motong bawang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang kan enggak ya, kita bangun tidur langsung cuci tangan, cuci muka, lihat scroll. Waduh, update apa nih yang belum kita lihat? Wah, perang Iran. Wah, dibom nih Iran. Wah, apalagi terus aja nggak selesai-selesai. Bahkan ada itu ya ibu-ibu sambil masak nonton dracin. Masya Allah itu. Bukannya zikir itu ini malah. Jadi yang pertama Rasul mengatakan ya, menyampaikan kepada kita, lakukanlah sesuatu yang ringan dulu. Ringan dulu, bukan yang berat-berat. Jadi kalau kita misalnya tadi bangun pagi, lakukan yang ringan dulu. Ini 30 hari loh. Dalam psikologi kan 21 hari itu bisa membangun habit. Nah, mudah-mudahan pasca lebaran, pasca Ramadan itu kita masih bisa terbiasa bangun pagi. Yang kedua, setelah Rasulullah menyanjurkan kepada kita untuk tata cara untuk bisa kita istiqomah, yaitu yang paling mudah dulu. Yang kedua adalah yang paling kemungkinan kita bisa lakukannya berulang. Misalnya kita pengen sedekah dan kita pengen sedekahnya sedekah subuh, karena kita ada tahu hadis yang menyebutkan Allah itu mengirim 2 orang malaikat setiap subuh mendoakan kepada orang yang ada di depannya. Ya Allah berikanlah keberkahan bagi orang yang bersedekah. Tapi kalau orang ini tidak bersedekah, ya Allah hancurkanlah kehidupannya, hancurkanlah hartanya. Nah, karena kita dengar hadis itu kemudian kita pengen bersedekah. Nah, bersedekah kalau kepengen tiap hari maka kita perlu mengukurkan siklus hidup kita selama 1 bulan. Kalau kita orangnya orang gajian, misalnya gaji 20 juta. Untuk kehidupan misalkan 15 juta, sisa 5 juta. Berarti 5 juta ini yang kita bagi setiap hari. 1 bulan bagi 30 hari, kira-kira berapa tuh mampunya? Jangan sampai karena tahu hadis ini kemudian saya pengen sedekah setiap hari, tapi akhirnya jajan untuk anaknya diambil buat sedekah. Padahal jajan untuk anak itu udah bagian daripada sedekah. Nafkah buat istrinya, saya buat sedekah aja. Padahal kita ngasih nafkah ke istri juga bagian daripada sedekah. Diambil semua tabungannya, diambil kepengen sedekah. Tentu ini tidak ahsan ya, tidak betul. Maka yang kedua ini adalah dengan yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan secara continuous atau konsisten. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah yang kita paling rela melakukannya dan kita tidak menjadi beban ketika melakukannya. Biasanya di awal-awal jadi beban, tapi kemudian setelah berikutnya karena kita mendapatkan manfaat tidak menjadi beban lagi. Mudah-mudahan pemirsa semuanya kita bisa istiqomah di bulan Ramadan ini dan pasca bulan Ramadan ini. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.